Ini adalah Infinix GT20 Pro yang pastinya di video ini akan kita bongkar cuy. Dan kemarin aku udah review HP ini dan hasilnya menurut aku tuh bagus banget. Ya walaupun ini HP gaming, tapi dari segi lain kayak kamera ataupun suara speakernya itu cukup bagus menurut aku. Dan layaklah untuk kalian coba cuy. Yang jadi pertanyaan ini ya, untung Infinix itu di mana? HP lain pakai chipset Dimensity 8200 itu rata-rata dijual di harga 6-8 jutaan. Ini HP cuma 4 jutaan loh. Ya kalau 4 jutaan yang dijual performa doang wajar-wajar aja ya kan, tapi ini semua fitur sih bagus menurut aku cuy. Coba deh kamu cek aja reviewnya di video yang ini nih kalau kamu nggak percaya. Berarti ya yang belum aku cek nih hanya build quality-nya doang. Apa mesinnya pakai mesin bekasan kali ya, makanya bisa murah kayak gitu. Ya udah nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja dah kita bongkar nih HP. Tapi yang belum subscribe bolehlah dipencet dulu ya, hitung-hitung bantu aku cuy. Kayak biasa sebelum kita buka nih kita panasin dulu back covernya pakai blower atau hot air. Next kita congkel atau kita seset nih ya back covernya pakai pit plastik. Congkelnya pelan-pelan aja cuy, awas back covernya koyak. Di bagian yang ini masih payah cuy untuk dibuka, jadi ini aku panasin aja dulu nih pakai blower lagi. Intinya kalau buka HP tuh nggak usah buru-buru, santai-santai aja, jangan ada yang dipaksa. Kalau lemnya udah diras lunak ya langsung aja gas kita seset lagi back covernya. Oh iya buat viewer aku nih ya yang lagi nonton, coba deh komen absen kalian nih dari kota mana aja ya kan, mana tahu kita satu kota gitu. Dan ini udah mau hampir terbuka nih lem dari back covernya cuy. Nah kalau udah kayak gini nih harusnya tinggal gampangnya aja nih, tinggal kita tarik. Tapi di bagian bawahnya nih kayak ada lemnya. Ya udah nih saya tarik pelan-pelan dulu nih ya cuy. Walau tadi udah kita panasin dan udah kita congkel juga, ini lemnya ini terasa cukup susah masihan untuk dibuka. Dan akhirnya nih kebuka juga bagian dari back covernya. Jadi ini dia penampakan di balik back covernya cuy. Nah selanjutnya nih kita buka dulu nih fleksibel dari lampu indikator atau lampu notifikasinya cuy. Nama lampu notifikasinya kalau nggak salah Mecaloop LED Interface. Nah ini kita buka dulu, awas putus. By the way ini pinsetku kenapa bengkok gini ya cuy bentuknya ya. Tapi ya udahlah ya, yang penting nih fleksibelnya aku buka aja dulu gitu. Tapi di sini saya perhatikan ini kayak ada cairan lem warna hitam nih cuy. Nah ini nih yang ini nih. Terus di bagian bawah sini juga ada nih kelihatan kan? Ya mungkin ini kesalahan pekerjanya ya sewaktu merakit HP ini. Tapi overall ya selama nggak mengganggu fungsi dari fitur-fiturnya sih ya aman-aman aja. Terus di bagian bawahnya ini di bagian graphic sheetnya kayak ada lem gitu. Ya mungkin ini biar back covernya lebih nempel kali ya. Next kita bukain dulu nih semua skrup-skrup di HP ini. Di sini ada dua segel ya, di atas dan di bawah ini ada segel logo Transcend Holding. Yaudah nih kita bukain dulu nih skrup-skrupnya. Tapi by the way ini kayaknya obengku nih udah mulai habis baterai cuy. Nah udah mulai susah untuk bukain skrup-skrupnya. Selanjutnya kita buka dulu nih penutup mesin bagian atasnya cuy. Terus kita buka juga nih skrup penutup mesin di bagian bawahnya cuy. Nah kalau udah kebuka semua nih skrupnya, tinggal kita congkel aja penutup mesin di bagian bawahnya ini. Dan untuk konektor antenanya nih dia nempel sama papan PCB tersendiri cuy. Ya selanjutnya kita buka aja nih konektor baterai, terus ada konektor fleksibel yang menghubungkan papan bawah sama papan atas. Terus konektor antena juga nih harus kita buka nih ya. Di sini ada dua, warna hitam dan warna putih. Nah di sini ada keterangannya nih, stiker baterainya disuruh pull out slowly atau disuruh tarik pelan-pelan yang stiker warna biru ini untuk melepaskan baterainya cuy. Ini stikernya lumayan susah ya untuk ditarik kalau kita nggak punya kuku. Tapi sebelum kita buka baterainya kayaknya lebih bagus kita bukain dulu mesinnya. Kita mulai copotin dulu nih ya sensor-sensor dari kameranya. Di sini ada 4 sensor. Yang pertama ini sensor kamera utamanya 108 megapiksel dan 2 sensor kamera tambahan itu resolusinya 2 megapiksel. Dan yang terakhir sensor kamera selfie. Langkah selanjutnya kita buka dulu nih mesinnya atau mainboard atau motherboard.
Nah ini udah aku buka mesinnya, tapi di bagian bawahnya ini kayak ada yang gelembung gitu cuy. Apa ya? Tapi nanti aja lah kita bahasnya setelah kita bukain semua aja ya. Bagian atas sudah aku buka nih, selanjutnya kita buka nih papan bagian bawahnya atau yang biasa dibilang papan charger. Nextnya kita buka juga ini vibrator yang fungsinya untuk menggetarkan HP. Terus di sini ada fingerprint scanner. Ya walaupun kecil-kecil gini tapi dia cabai rawit cuy. Terus nih aku mau coba buka baterainya dengan cara tarik stiker biru yang sesuai instruksinya tadi. Ini rada susah sih nariknya cuy, bentar ya. Wah, ya aku nggak ngerti sih ini gunanya apa stiker ini dari kemarin ya, dari mulai Infinix Note 40 juga ditarik putus-putus terus gitu. Ya udah di sini aku congkel aja lah pakai besi ya. Tapi ini aku nggak saranin untuk kalian ya untuk coba-coba buat nyongkel pakai besi juga, karena ini resikonya parah banget kalau sempat bocor baterainya cuy. Malah nih baterainya bisa meledak kalau dicongkel pakai besi dan bocor. Jadi buat kalian yang baru belajar bongkar HP, jangan coba-coba nyongkel baterai pakai besi atau pakai pinset ya, itu bahaya banget. Nah ini tadi bekas congkelannya tapi amannya belum bocor. Next aku buka dulu nih stiker perekat baterai yang tadi. Aku mau buka juga fleksibelnya, mau lihat vapor chambernya kayak gimana. Nah jadi ini dia penampakan dari fleksibel yang menghubungkan papan atas dan papan bawah. Ya ini tipis banget, nariknya harus hati-hati ya cuy. Oke langsung aja kita review satu persatu nih dari bagian back covernya terlebih dahulu. Untuk bagian back covernya sendiri ini terbuat dari plastik ya yang menyerupai kaca. Nah jadi di sini nih ada fleksibel lampu notifikasi. Ini aku coba lepas dulu. Bentuknya ini mirip apa ya? Mirip bulan sabit ya guys. Terus di sini kayak transparan gitu back covernya. Jadi ini lampunya cuma sekedar nempel doang. Dan di bagian belakang back cover ini terdapat busa ya. Ini busanya nggak terlalu tebal, cuman nggak terlalu tipis juga. Di bagian modul kameranya ini terdapat lampu flash ya. Dan ini dia konektor lampu flashnya. Jadi overall dari modul back cover ini menurut aku cakep banget. Selain dari desainnya ya ini oke lah. Tapi ini yang buat aku penasaran sih, gimana lampu ini nyala kalau tanpa back cover. Ya udah nih aku rakit dulu nih, sekalian aku mau ngetes nih HP ini kalau dinyalain tanpa kamera gimmick itu masih berfungsi dengan normal nggak ya? Soalnya ada yang bilang nih beberapa orang, bang itu nggak ada kamera gimmick, ada fungsinya masing-masing. Yang satu untuk fokus, yang satu lagi untuk kamera makro atau zoom. Iyalah tuh yang paling tahu. Ya udahlah daripada penasaran kita buktiin aja bareng-bareng. Jadi ini aku rakit tanpa kamera gimmick. Yang aku pasang cuman kamera utama sama kamera selfie doang. Tapi ini dulu sih yang mau aku tes lampu yang kece badai ini, gimana penampilannya kalau tanpa back cover. Dan ini tinggal kita pencet aja nih tombol powernya kayak gini. Yang pertama mau aku tes nih lampunya dulu. Jadi ini dia penampakan lampunya kalau nggak dipakein back cover. Menurut aku sih ini lampu cakep sih ya. Jadi kesan gamingnya itu dapat banget. Tapi kalau mau hemat baterai ya lebih baik dimatikan aja sih fitur lampu ini. Selanjutnya kita bakal tes dulu kameranya. Ini nggak aku pasang ya kamera gimmicknya nih, bisa kalian lihat sendiri. Oke langsung aja kita buka dulu, kita cari aplikasi kamera. Dan ternyata nih masih aman-aman aja cuy. Ya ini fungsinya masih normal. Ini di mode EA Cam. Ini aku coba kepindah ke mode portrait. Dan aku coba dulu foto satu barang apakah masih bisa untuk digunakan. Nah ini masih bisa digunakan, tapi tadi kayaknya ada notif sih. Nah ini dia notifnya, lensa kamera mungkin kotor, bersihkan mereka untuk bidikan yang lebih baik. Tapi sepertinya kalau dari hasilnya sih ini udah lumayan bagus. Dan ini nggak kepasang ya untuk kamera gimmicknya cuy. Mungkin notif tadi karena emang kameranya nggak dipasang. Nih aku coba lagi foto obeng ya. Nah untuk hasilnya nih ya tetap bagus, fokus, ngeblur gitu cuy. Dan ini nggak ada notif yang keluar, mungkin tadi karena goyang kali ya. Coba deh buat kamu yang tahu nih fungsi kameranya untuk apa, bolehlah ditulis di kolom komentar. Buat yang nanya nih, ini fungsinya untuk ngezoom atau untuk makro, ya udah nih kita coba aja kita zoom. Di sini aku pakai mode AI ya. Nah, ini kita buat kali 1 sampai kali 10 dan ini masih berfungsi ya dengan normal. Nah, jadi ya ini nggak tahu nih fungsinya nih untuk apa nih dua kamera tadi. Dan ini aku coba dulu pindah ke portrait. Nah, di sini bisa di kali 2, cuman di portrait ini nggak bisa kali 10 ya, nggak kayak yang di mode AI yang bisa sampai sampai 10 kali. Terus di sini aku coba foto nih ya, nih kita foto vibratornya dikali 10 dan ya masih aman-aman aja juga cuy. Dan ini yang nggak ada dikat ya, ini masih belum kepasang juga kamera yang 2 tadi, jadi ya ini nggak ada edit-editan. Terus ini aku coba pindah-pindah ke mode portrait, mode super malam, terus ke lainnya, ini yang nggak ada ngaruh apa-apa gitu. Nah ini aku coba ke lensa selfie-nya nih, coba kita pencet apakah masih bisa berfungsi ya. Dan ya ini masih berfungsi dengan normal. Ya nggak ngerti sih ini ya fungsinya apa.
Ya malah aku sendiri sih yang lucu lihat muka aku sendiri. Ya walaupun ya Infinix-nya ngeklaim kalau yang satu itu deep kamera dan yang satu lagi makro kamera. Ini aku foto ambil dari website officialnya Infinix sendiri ya cuy. Jadi ya ini bukan editan, ini resmi dari officialnya. Ya udah kita udahin dulu ya gabut kita nih, kita lanjut nge-review. Jadi di sini ada graphic sheet di bagian penutup mesinnya dan ini ada lampu flash nih terdiri dari 4 lampu. Terus ini ada fleksibelnya nih menghubung ke bagian belakang. Nah ini konektornya. Jadi di bagian belakang juga ada graphic sheet, fungsinya untuk menyalurkan panas dari mesin keluar. Dan yang aku tunjuk ini adalah konektor antena nih, di sini juga ada. Terus yang ada lagi sih cuman itu. Di sini juga kayak ada busa. Ada dua nih busanya ya, yang ini juga. Kita lanjut nih ke bagian penutup mesin bawah. Di sini ada speaker ya, ini speaker yang collab sama JBL, tapi bentuknya ini sama aja kayak speaker Infinix yang lainnya gitu cuy. Terus di sekelilingnya juga ini ada busa nih biar suaranya nggak bocor. Jadi suaranya itu tetap padu ya yang keluar dari speakernya. Oh ya by the way ini soundnya ini collabnya hanya sekedar kayak software gitu ya, bukan di hardwarenya emang. Dan ini dia penampakan graphic sheetnya, tapi di sini kayaknya graphic sheetnya ini kayak ada lemnya. Ya nggak tahu sih fungsinya apa, mungkin biar back cover lengket kali ya. Dan ini dia vibrator, ini fungsinya untuk menggetarkan. Ini bentuknya nih udah modern ya, udah zaman-zaman vibrator zaman sekarang, nggak pakai kabel lagi. Terus yang kecil ini nih sensor fingerprint. Ya walaupun kecil gini ini responsif parah sih untuk hasilnya, karena udah kita review di video yang sebelumnya. Selanjutnya kita bahas nih untuk kamera utamanya yang resolusinya 108 megapiksel. Ini udah support OIS atau Optical Image Stabilization. Kalau ditanya part apa yang paling aku sukai di HP ini, ya ini cuy, ini jawabannya, kamera utamanya. Karena hasilnya tuh bagus parah cuy, ya walaupun ini HP gaming, tapi untuk kamera utamanya tuh hasilnya tuh ya nggak bisa diraguin lah. Dari segi detail dan warna ya aku rasa ini udah cukup bagus ya untuk HP gaming sekelas harga 4 jutaan. Untuk foto di keadaan low light juga nggak bisa dianggap remeh cuy hasil kamera HP ini. Untuk warna dari skin tone juga terlihat natural banget. Tapi yang paling aku suka di kamera ini tuh yaitu fokusnya cuy. Ini kamera cepet banget untuk nangkep fokus cuy. Aku foto lagi naik motor ya dengan kecepatan rata-rata tuh 40 km per jam juga masih dapat fokusnya yang ku bilang nih cukup bagus. Mungkin yang udah beli HP ini setuju sih sama reviewku yang satu ini. Untuk yang mau lebih detailnya langsung cek aja lah video sebelumnya karena nanti terlalu panjang. Untuk build quality sendiri sih menurut aku ini cakep, di bagian belakangnya juga dikasih kayak thermal tape ya, ini untuk menghindari overheat. Selanjutnya kita masuk nih ya di dua sensor yang fungsinya sendiri aku nggak tahu apa. Buat yang tahu bolehlah ditulis di kolom komentar biar aku dan teman-teman di sini nih pada tahu ya ini fungsi dari kamera ini apa. Next kita masuk nih ke bagian subboard atau papan bawahnya. Jadi di bagian konektor charger nih ada seal karet ya warna hitam. Ini fungsinya ya biar air nggak mudah masuk lah. Untuk pin atau kaki-kaki di konektor ini nggak dikasih perlindungan atau proteksi apa-apa ya, kayak HP-HP yang udah kita review sebelumnya. Terus yang ini ada slot SIM tray, jadi slot SIM tray-nya ini ada di bagian bawah. Dan kita lanjut di bagian belakangnya. Jadi di bagian belakang sini ada kertas indikator air. Dan ada juga satu buah mikrofon yang bentuknya kotak warna gold. Nah yang ini. Oh iya aku sampai lupa nih nge-review kamera selfie-nya nih karena nempel masih di mesin. Resolusinya ini 32 megapiksel dan untuk hasil kameranya menurut aku sih biasa standar kayak HP-HP Infinix pada umumnya cuy. Selanjutnya kita masuk ke bagian papan utama atau mainboardnya. Nah jadi ini papan utama atau mainboardnya ini warnanya hijau. Tapi banyak yang salah sangka di kolom komentar aku bacain katanya kalau yang warna hijau itu papan mainboardnya jelek. Jadi aku jelasinnya di sini untuk warna papan mainboard itu nggak ngaruh sama sekali dari kualitasnya. Malah papan mainboard yang warna hijau kayak gini nih papan mainboard yang paling ramah lingkungan dan hemat biaya. Jadi yang nentuin mainboard itu bagus enggaknya bukan dari warnanya, tapi dari komponen yang terpasang di mainboard itu sendiri cuy. Terus juga dari ketebalan mainboard dan masih banyak lain lah faktor yang mempengaruhi itu. Dan untuk mainboard di HP ini menurut aku sih di harga 4 jutaan ya harusnya bisa dapat lebih sih. Tapi ya balik lagi ya karena HP ini tuh udah ngasih banyak banget ya kelebihan di harga yang aku bilang nih cukup murah. Jadi menurut aku ya kalau mau ambil build quality yang bagus tapi speknya biasa-biasa aja ya wajar. Atau mau ambil yang kayak Infinix ya, yang build quality-nya biasa aja tapi speknya gahar banget. Tapi kalau mau dapat spek sama build quality yang bagus ya ambil flagship lah bos. Ya intinya balik lagi ada harga, ada kualitas. Ya udah nih kita masuk di bagian belakangnya, ini kayaknya bagian chipsetnya. Tapi nanti dulu ya, aku mau bahas yang lain dulu. Nah yang ini yang aku tunjuk nih, ini adalah sensor proximity. Terus yang ini nih sensor infrared. Dan di bagian belakang sini juga tadi ada mikrofon ya, satu lagi. Jadi mikrofonnya ini ada dua di atas dan di bawah. Dan yang warna kuningan ya atau warna gold ini nih, ini bagian chipset. Cuman ini agak mengelembung sini menurut aku. Apa ya isinya ya kok bisa setebel ini gitu. Yaudah bentar nih aku buka dulu aja ya thermal tape-nya biar kita lihat bareng-bareng cuy. Nah jadi isinya nih thermal pasta, cuman nggak terlalu banyak sih. Dan yang gua nonjol tadi karena RAM sama chipsetnya tuh numpuk jadi satu. Tapi jangan mikir yang aneh-aneh ya, soalnya di Xiaomi 13T juga chipsetnya numpuk jadi satu, ya nggak ada itu kasus matot ya cuy.
Ya mungkin kemarin di Poco X3 itu emang kesalahan dari produknya, makanya banyak ya jadi kasusnya matot massal. Tapi di sini aku tegaskan lagi bukan karena RAM-nya ditumpuk sama chipset. Nah ini baru selesai aku bersihin, jadi ini ya penampakannya RAM sama chipsetnya yang ditumpuk, jadi RAM-nya di atas tuh chipsetnya di bagian bawahnya. Yang aku sayangkan nih ya, di website Infinix sendiri ngeklaim ya mereka pakai RAM jenisnya tuh LPDDR5X. Tapi pas aku cek pakai software dan beberapa reviewer lain juga yang ngecek ya, ternyata yang terpasang ini LPDDR5 bukan yang 5X. Ini aku nggak tahu salahnya di mana, apa yang versi global doang yang pakai LPDDR5X. Tapi aku ceknya nih di website Indonesia gitu kan. Ya harusnya diganti dong speknya dengan yang sesuai. Ya emang sih nggak jauh bedanya dari LPDDR5 ke LPDDR5X. Tapi ya kecewa aja kan, spek yang dikasih tuh nggak sesuai sama marketingnya gitu cuy. Ya udah kita lanjut aja yuk, ini ada fleksibel yang menghubungkan subboard ke mainboard. Dan ini dia part terakhir frame-nya, dan yang ini nih speaker bagian atas, jadi ini udah dual speaker. Dan yang ada thermal pastanya ini yang jadi letak chipset di mesin kalau dipasang cuy. Kuningan ini nyambungnya ke vapor chamber, ini cukup besar nih ukuran vapor chambernya. Ya mudah-mudahan dengan ukuran sebesar ini bisa ngestabilin suhu dari chipsetnya biar nggak overheat dan ngebuat performa gaming jadi lancar. Untuk part LCD sih menurut aku bagus dari segi warna dan responsivitasnya. Karena HP ini HP gaming jadi aku coba ya mainin game pakai Funny. Ini enak banget, smooth banget dan lancar banget. Jadi buat yang belum tahu nih, jadi hero Funny itu hero paling susah ya untuk dimainin di Mobile Legends. Jadi buat mainin hero ini kita butuh device yang mendukung, kayak responsivitas yang tinggi, no delay, yang pastinya tuh lancar. Dan di GT20 Pro ini aku dapetin semua itu cuy. Dan untuk kesimpulannya, menurut aku nih HP yang bagus, mulai dari performa gamingnya sampai dengan kameranya, abis itu soundnya juga diperhatiin di HP ini. Untuk build quality-nya sendiri udah bagus sih, mulai dari back covernya, frame-nya, LCD, penutup mesin tuh udah bagus semua. Yang nggak aku suka cuma di bagian mesinnya aja yang kesannya tuh mirip HP entry level. Tapi balik lagi sama apa yang udah dikasih di HP ini di harga 4 jutaan itu emang di luar ekspektasi cuy. Jadi wajar mungkin untuk ngebalance kan ya biaya produksi dari HP ini. Yaudah mungkin sampai sini aja video kali ini. See you and goodbye.